bahwa saya tidak melakukan penembakan terhadap korban Yosua karena waktu itu sudah jatuh, yang mulia. Apa yang disampaikan oleh terdakwa itu sah saja mau mengingkari, karena dalam prinsip hukum pidana adalah asas non-incrimination, bahwa seseorang terdakwa tidak dibebani pembuktian. Sebetulnya sudah memenuhi unsur begitu, tinggal bagaimana nanti majelis hakim. Tetapi apa yang mau saya sampaikan di sini adalah ketika kita melihat hukuman ataupun penuntutan dan nanti pada akhirnya vonis, kita akan melihat nanti berdasar pertimbangan-pertimbangan yang disajikan di dalam persidangan. Bahwa yang bersangkutan ketika mengambil senjata Yosua adalah membersihkan sarung tangan. Senjata itu sudah menjadi tidak ada DNA-nya, sidik jarinya. Jadi dia bisa berbicara apa saja. Tetapi berdasarkan keterangan saksi yang lain, bukti-bukti yang lain yang telah disajikan di persidangan itu akan dicocokkan dan disesuaikan. Dan saya rasa justru apa yang disampaikan di dalam pembelaan ketika itu tidak terbukti dan dianggap oleh majelis hakim sebagai hambatan atau berbelit-belit di dalam persidangan, justru itu akan memberatkan. Itu yang sebetulnya kita harapkan. Sudahlah, jujur saja, buka apa adanya. Tetapi ternyata memang sampai akhir ini konsisten dengan statement-statementnya yang disampaikan, dan itu banyak kejanggalan begitu. Saya rasa ini, saya percaya dan keluarga percaya hakim bisa melihat ini secara objektif, dan itu mungkin saya yakini akan dianggap sebagai penghambat ataupun berbelit-belit di dalam jalannya persidangan. Iya, komplain itu adalah dari balistik forensik. Balistik forensik yang menentukan bahwa ada 7 peluru yang masuk dalam tubuh Yosua. Yosua mengaku 3 atau 4. Pertanyaannya, yang 2 siapa? Atau yang 3 siapa? Karena dari senjata yang ditemukan adalah DNA-nya mirip Yosua. Pertama, yang cerita awal senjata Yosua adalah diamankan di Magelang. Dari pembuktian di lapangan adalah senjata Yosua masih menempel di pinggang. Dan pengakuan dari saksi adalah diambil senjata dari Yosua untuk menembakkan. Itu akan maksimal menurut saya, terutama untuk FS sebagai aktor intelektual di dalam kasus ini. Jadi dia bisa berbicara apa saja. Kalau toh pun dia mengingkari, itu suatu yang biasa. Oleh karena itu suatu yang bentuk tanggung jawab dia bahwa dia memang tidak melakukan suatu tindakan pidana. Tetapi berdasarkan keterangan saksi yang lain, bukti-bukti yang lain yang telah disajikan di persidangan itu akan dicocokkan dan disesuaikan. Dasar peringan Ferdy Sambo ini saya lihat tidak ada, hanya mungkin ucapan penyesalannya saja di akhir. Tetapi kalau kita melihat dasar pemberat, yakni Sambo ini adalah seorang jenderal, kadif propam, kemudian yang seharusnya bisa menggunakan kewenangannya untuk menangkap almarhum jika memang betul almarhum melakukan kesalahan, tetapi ini kan dibunuh begitu. Kemudian juga dalam hal ini menghancurkan citra Polri gitu, ditambah lagi melibatkan banyak orang, banyak kepolisian yang harus kehilangan pekerjaannya dan terlibat sampai di demosi. Saya rasa itu akan memberatkan Ferdy Sambo. Tapi bukti kaitannya waktu dengan penembakan yang ada, dengan senjata yang ada. Pakar hukum ini beberkan bukti Ferdy Sambo bakal dituntut hukuman seumur hidup. Pakar hukum pidana, Unsud Prof. Hipnu Nugroho, membeberkan bukti kemungkinan Ferdy Sambo akan dituntut hukuman maksimal dalam kasus pembunuhan berencana. Menurut pakar hukum ini, dari bukti-bukti yang sudah disampaikan di persidangan, konsep perencanaannya telah masuk. Diketahui, jika merujuk pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, maka ancaman hukumannya pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup, atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Prof. Hipnu menyampaikan ada beberapa faktor di mana Ferdy Sambo terbukti melakukan pembunuhan berencana. Apa konsep perencanaannya? Adalah ada waktu untuk berpikir, dan waktu itu relatif. 1. Kata Hipnu di YouTube Kompas TV seperti dilihat Minggu tanggal 15 Januari tahun 2023. Kedua adalah tentang keadaan tenang. Tenang itu juga relatif. Kita tenang jangan diartikan suatu itu tidak terjadi apa-apa, lanjutnya. Tenang dalam arti ada sifat yang dongkol untuk melakukan suatu tindakan. Itu masuk, jelasnya.
Prof. Hipnu juga mengungkap bahwa dalam pembunuhan berencana yang paling dominan adalah keadaan relatif untuk berpikir. Menurutnya, bukti yang konkret dari balistik forensik yang menunjukkan bahwa ada 7 peluru yang masuk dalam tubuh Brigadir Yosua juga mendukung ke arah pembunuhan berencana. Menurutnya, sesuai pengakuan dari Barada Richard Eliezer, Richard hanya menembak 3 atau 4 kali. Yang menjadi pertanyaan yaitu, sisa peluru yang bersarang di tubuh Brigadir Yosua, katanya. Dia juga mengungkap kejanggalan terkait senjata yang ditemukan di mana denanya mirip dengan Brigadir Yosua. Cerita awal senjata Yosua adalah diamankan di Magelang, tapi dari pembuktian di lapangan adalah senjata Yosua masih menempel di pinggang, ungkap Hipnu. Dan pengakuan dari saksi adalah diambil senjata dari Yosua untuk menembakkan. Bagaimana itu dilakukan adalah bukti-bukti yang ditemukan dalam persidangan, tambahnya. Terkait masalah sarung tangan, Hipnu juga menjelaskan bahwa Ferdi Sambo telah mengakui dirinya membersihkan senjata, sehingga tidak ditemukan DNA-nya. Menurutnya, Ferdi Sambo pernah menjadi penyidik, dan seorang penyidik ketika melakukan kejahatan pasti antisipasi bukti tidak terlihat. Terkait dengan perencanaan pasti menolak, tapi bukti kaitannya waktu dengan penembakan yang ada, dengan senjata yang ada, ujar Hipnu. Saya kira sudah cukup melakukan bahwa itu suatu pembunuhan, dilakukan suatu perencanaan, jelasnya.